Bab 323. Bertemu lagi. Selama beberapa hari berturut-turut, sang aktris Maya Gunawan merasa sedikit kesal. Dia awalnya berpikir bahwa asisten direktur perusahaan Bliss Group bernama Kenzi adalah orang misterius yang ingin dia temukan, tetapi setelah menghubungi dia menemukan bahwa di punggung tangan Kenzi tidak ada bekas gigitan dari dirinya yang seharusnya tertinggal di tangan orang misterius itu. Hal seperti itu agak membingungkan. Menurut intuisi Maya Gunawan, mata dan suara Kenzi sangat mirip dengan orang misterius yang muncul malam itu. Tidak akan ada kebetulan seperti itu di dunia, dan Kenzi seharusnya adalah orang misterius itu. Tapi fakta dan bukti jelas, tidak ada bekas gigitan di punggung tangan Kenzi. Ini sangat akurat bahwa Kenzi bukan pria itu. Pada saat ini, pengawal wanitanya datang, memegang dokumen di tangannya, dan melaporkan kepadanya. "Nona, saya telah menanyakan tentang identitas dan latar belakang Kenzi. Kenzi lahir di keluarga orang tua tunggal biasa, mengandalkan ibunya. Dia dibesarkan olehnya sendirian. Pendidikannya biasa saja, kemampuannya juga sangat biasa, dan dia tidak memiliki kemampuan luar biasa, atau kemampuan medis magis yang dapat mengobati racun aneh seperti yang Anda katakan. Ketika dia dewasa, dia tidak memiliki pengalaman kerja yang layak. Sebelum memasuki perusahaan Bliss Group, dia telah mendirikan warung pinggir jalan di Wakanda untuk mencari nafkah. Tapi dia beruntung. 3 tahun lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia dipungut oleh kakek Aurora Bliss. Saat merekrutnya ke pintu, dia menikahkannya dengan Aurora Bliss dan menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Bliss. Mendengar ini, Maya Gunawan terkejut dan bertanya. Selain hubungan antara Kenzi dan Aurora Bliss di tempat kerja, apakah mereka juga suami istri? Jika bukan karena pengawal wanita, Maya Gunawan tidak akan tahu bahwa Aurora Bliss adalah istri Kenzi. Itu benar, mereka menikah 2 atau 3 tahun yang lalu, dan itu adalah hubungan suami istri. Tepatnya, Kenzi menjadi suami Aurora Bliss yang numpang. Pengawal wanita itu berhenti sejenak, dan menunjukkan senyum aneh, tapi lucunya, sejak dia menikah, Kenzi tampaknya telah hidup dengan cara yang buruk, dan keluarga Bliss memandang rendah dia. Dia menikah dengan Aurora Bliss. Selama 3 tahun, keluarga Bliss selalu menganggapnya sebagai sampah yang tidak kompeten yang tinggal bersama istrinya, dan dia juga dianggap sebagai menantu dari rumah ke rumah sebagai skandal keluarga Bliss. Belum lama ini, Aurora Bliss secara resmi menceraikannya, dan keduanya saat ini hubungannya bukan lagi suami istri. Maya Gunawan bertanya, maksudmu keluarga Bliss tidak menyukai menantu Kenzi, jadi Aurora Bliss menceraikannya? Pengawal wanita itu mengangguk dan berkata, kira-kira seperti itu. Menurut yang saya tahu, meskipun Kenzi tidak memiliki perbuatan buruk, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Sejak hari pertama menikah, Aurora Bliss enggan untuk dekat dengannya, dan bahkan saya mendengar orang mengatakan bahwa meski mereka telah menikah selama 3 tahun, Aurora Bliss selalu tidur di ranjang terpisah dengannya dan tidak membiarkan Kenzi menyentuhnya. Pengawal wanita itu akhirnya sampai pada kesimpulan, dari keadaan ini, Kenzi hanyalah orang biasa dengan pernikahan yang gagal, tidak melakukan apa-apa, dan bahkan menjijikan istrinya. Jelas bukan orang eksentrik misterius yang dicari Nona. Jadi saya menyarankan kepada Nona untuk benar-benar tidak perlu terus membuang waktu pada Kenzi. Maya Gunawan mendengarkan dalam hati, dia menjadi semakin kecewa. Dia menemukan bahwa intuisinya salah. Keberuntungan terakhir juga benar-benar hancur oleh situasi yang dikatakan pengawal wanita itu. Kenzi adalah Kenzi, manusia biasa yang biasa-biasa saja, atau bahkan pecundang yang tidak melakukan apa-apa. Jelas, dia bukan tipe orang yang sama dengan ahli misterius yang dia dambakan. Pada saat ini, agen Wan David masuk ke ruangan. Nona Maya, mantan kakak laki-laki Anda, presiden perusahaan Bliss Group, Morgan Bliss ada di sini lagi. Dia datang kepadamu hari ini dan mengatakan bahwa dia ingin membicarakan kerjasama antara kedua belah pihak untuk syuting iklan. Maya Gunawan sakit kepala dan berkata, bukankah masalah kerjasama khusus kedua belah pihak harus dinegosiasikan secara penuh oleh penghubung waktu dari perusahaan? Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali ada waktu, Morgan Bliss akan datang ke Maya Gunawan untuk bersikap sopan, dan Maya Gunawan tidak tahan karena tingkahnya. Dia penuh dengan bunga dan membawa hadiah. Dapat dilihat bahwa berbicara tentang pekerjaan hanyalah alasan, tetapi memang benar-benar untuk mengejar cinta Anda. Wan David berkata, tetapi ketika dia sudah datang, Anda tidak dapat tidak melihatnya. Bagaimanapun, dia mewakili perusahaan mitra, jika dia datang dan Anda tidak menemuinya, itu tidak pantas. Maya Gunawan menghela nafas tanpa daya setelah mendengar ini.
Bagaimanapun, Morgan Bliss adalah mantan kakak laki-lakinya, dan sekarang dia adalah mitra bisnis, bahkan jika Maya Gunawan ingin menghindarinya, dia hanya bisa mempertahankan sikap ramah di wajahnya. Pada siang hari, Maya Gunawan dan Morgan Bliss makan bersama, kemudian pada sore hari, Maya Gunawan mengikuti Morgan Bliss ke gedung kantor perusahaan Bliss Group. Gedung kantor perusahaan Bliss Group digunakan sebagai latar belakang untuk pengambilan gambar dan membuat film pendek pembukaan video promosi. Sibuk sampai jam 4 sore, Maya Gunawan akhirnya menghela nafas lega dan menyelesaikan tugas hari ini. Ketika meninggalkan gedung kantor, kerumunan besar penggemar dan pria dan wanita datang setelah mendengar berita, dan telah berkumpul di luar lobi, serta banyak wartawan media, yang dihentikan oleh penjaga keamanan dan bergerak dengan keras, semuanya berusaha mendekat kepada bintang besar Maya Gunawan. Tepat pada saat ini, Kenzi hendak pergi keluar untuk menjalankan tugas. Dia keluar dari lift dan baru saja berjalan ke lobi ketika Maya Gunawan dan yang lainnya melihatnya. Kebetulan sekali, Tuan Kenzi, kita bertemu lagi. Kenzi tahu bahwa Maya Gunawan akan datang ke perusahaan untuk syuting, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Maya Gunawan, jadi dia sedikit terkejut. Dia hanya bisa mengangguk dengan sopan dan menyapanya. Morgan Bliss berada di sisi Maya Gunawan, dan ketika dia melihat Kenzi muncul, dia merasa sedikit tidak senang di hatinya. Melihat bahwa dia memegang dokumen di tangannya, dan mengetahui bahwa dia sedang ada urusan, Morgan Bliss mengambil keuntungan dari topik itu dan memasang sikap arogan presiden. Kenzi, karena saya bertemu Anda, ada sesuatu yang saya ingin mengingatkan kepada Anda. Kedepannya, ketika Anda pergi bekerja untuk perusahaan, Anda tidak dapat naik taksi, Anda hanya dapat naik bus. Saya sudah mengatakan kepada Departemen Keuangan, di masa depan, jika Anda ingin mengganti biaya transportasi, tiket taksi akan tidak valid dan Anda hanya dapat menggunakan tiket bus untuk menggantinya. Di depan Maya Gunawan, sang aktris, dia menginjak peran kecil seperti Kenzi, dan dengan cara ini, dia sekaligus menonjolkan gaya dan otoritasnya. Morgan Bliss merasa sangat keren. Mengetahui bahwa dia menghina dirinya sendiri, Kenzi tidak peduli, menatapnya, berbalik dan pergi. Hei, Kenzi, tunggu. Maya Gunawan menghentikannya dan berkata, di mana kamu akan menjalankan tugas? Kebetulan kami akan pergi, jadi kamu bisa ikut dengan kami di mobilku. Hei, Maya. Melihat adegan ini, Morgan Bliss hampir tidak bisa berkata-kata. Dia akan melemparkan Kenzi, tetapi dia tidak menyangka Maya menyelamatkannya. Oke, saudaraku, kamu mengirim sampai di sini, mari kita kembali bekerja. Ayo pergi, selamat tinggal. Maya Gunawan tidak memberitahunya lebih banyak, melihat bahwa pengawal wanita sudah mengemudikan mobil ke pintu, dia memanggil Kenzi dan naik ke mobil komersial bersama. Kenzi melirik Morgan Bliss dengan ekspresi mengejek. Morgan Bliss menatapnya, seolah-olah dia telah ditertawakan oleh pria jahat ini, dan dia sangat marah di dalam hatinya. Bab 324. Sampah yang tidak beruntung. Ketika Maya Gunawan, pengawal wanita, dan Kenzi meninggalkan perusahaan Bliss Group dengan kendaraan komersial, sekelompok besar penggemar pria dan wanita berkumpul di luar segera berteriak dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka bahkan mengejar kendaraan komersial yang bergerak dan terus memanggil, berharap Maya Gunawan akan menurunkan jendela mobil dan berbicara dengan mereka. Obsesi mengejar bintang seperti itu, belum lagi betapa gilanya. Namun, di antara kelompok besar penggemar pria dan wanita gila ini, ada seorang pria kurus dengan alis dan mata yang haus, menyaksikan mobil komersial Maya Gunawan secara bertahap pergi, dan cahaya jahat melintas di matanya. Dia mengeluarkan ponselnya, dengan cepat mengatakan sesuatu kepada pihak lain, dan kemudian buru-buru berjalan ke jalan dan menghilang ke kerumunan. Kenzi, apakah kamu minum? Di mobil bisnis Alfa yang mewah, pengawal wanita mengemudi di depan, sementara di ruang pribadi di belakang, Maya Gunawan tersenyum sedikit karena sopan, mengeluarkan cangkir, dan menuangkan untuk Kenzi segelas anggur merah. Maya Gunawan hari ini terlihat sangat menawan, mungkin karena pembuatan film. Maya Gunawan berdandan khusus, dengan eyeshadow ringan, bulu mata panjang, dan pipi peach merah muda, dia cantik dan halus. Secara khusus, sosok seksinya yang sudah luar biasa, yang digariskan dan dibungkus dengan gaun merah seperti api, tampak lebih anggun dan menarik. Nona Maya, saya tidak minum banyak. Tepatnya, saya sebenarnya tidak terbiasa dengan anggur asing semacam ini. Kenzi menolak dengan sopan. Maya Gunawan tersenyum dan tidak bersikeras. Meskipun dia masih sangat tertarik padanya sebelumnya, karena Maya Gunawan sudah tahu latar belakang dan identitasnya, minat Maya Gunawan padanya telah sangat berkurang. Maya Gunawan hanya tertarik pada pria misterius itu. Dan Kenzi tidak memiliki kesamaan dengan orang misterius itu.
Tuan Kenzi ini hanyalah seorang karyawan biasa dari perusahaan, orang lokal di tengah keramaian. Maya Gunawan bermaksud memperlakukannya dengan sopan di masa depan, dan selain itu, dia tidak akan memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Tentu saja Kenzi dapat melihat bahwa sejak terakhir kali dia menunjukkan punggung tangannya, dia jelas kehilangan minat untuk menanyakan intinya. Tentu saja Kenzi senang melihat ini, jadi dia mengobrol dengannya kata demi kata sebagai klien perusahaan. Mobil komersial melaju ke jalan terpencil, dan Maya Gunawan tiba-tiba memilih topik yang menarik. Kenzi, saya mendengar bahwa Anda dulu adalah suami Aurora Bliss dan sepupu ipar Morgan Bliss. Kenzi tidak tahu bagaimana dia mengangkat topik ini dan sedikit terkejut, dia tidak punya pilihan selain mengangguk, ya. Maya Gunawan terus tersenyum, saya sangat ingin tahu, apa yang terjadi antara Anda dan Aurora Bliss yang pada akhirnya menyebabkan perceraian kalian berdua. Sebenarnya, dia sudah tahu dari mulut pengawal wanita. Situasi spesifik Kenzi, tapi dia ingin mendengar apa yang dikatakan Kenzi. Dia baru saja menanyakan pertanyaan ini ketika dia melihat wajah Kenzi berubah, dan tiba-tiba berkata, hati-hati. Maya Gunawan tertegun, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Kenzi tiba-tiba melompat ke atasnya dan pada saat yang sama, dengan dentuman keras, di persimpangan, sebuah minibus menabrak sisi depan kendaraannya dengan keras, membelokkan kendaraan 180 derajat, memecahkan kaca, dan kendaraan hampir terguling. Maya Gunawan terpana oleh tabrakan yang tiba-tiba dan keras, dan dia tidak pulih sampai pengawal wanita membuka pintu dengan darah di wajahnya. Kenzi membantu Maya Gunawan keluar dari mobil. Melihat bagian depan dan belakang jalan, dua van dengan cepat mendekat. Totalnya ada lebih dari 10 orang kuat, dan mereka dikelilingi di bagian depan dan belakang. Orang-orang kuat itu semuanya memakai tudung, dengan hanya 2 lubang di wajah mereka, memperlihatkan 2 mata. Beberapa orang dengan angkuh memegang AK-47 dengan postur menyapu, membidik 3 orang yang turun dari mobil. Tidak, itu mungkin sekelompok penculik. Maya Gunawan sedikit panik ketika dia melihat mereka datang, dan dia mundur tanpa sadar. Nona, jongkok dan sembunyi di belakang mobil. Pengawal wanita yang mengikuti Maya Gunawan terlihat sangat kokoh, meskipun wajahnya terpotong oleh pecahan kaca dan tampak berdarah, dia tidak ragu untuk mengeluarkan senjata di tangannya dan menggunakan mobil sebagai benteng untuk menembak. Buang pistolnya dan serahkan pada mereka. Yang mengejutkan Maya Gunawan dan pengawal wanita itu, Kenzi tiba-tiba berteriak dan merebut senjata itu dari tangan pengawal wanita itu. Mereka berdua tercengang dan menatap Kenzi dengan tak percaya. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, lebih penting untuk menyelamatkan hidup. Lebih baik berdiri dan menyerah. Kenzi melemparkan senjata yang disambar ke tanah di depannya, lalu berdiri lebih dulu, dan benar-benar meletakkan tangan di kepalanya, menyatakan penyerahannya. Dia memiliki kalkulusnya sendiri. Dia menilai sekilas bahwa selusin orang kuat yang tiba-tiba keluar ini pasti gangster yang membunuh tanpa berkedip, dan mereka juga secara terang-terangan membawa beberapa AK. Jika bagian depan dan belakang disapu habis dengan senjata ganas, maka mereka bertiga serta kendaraan pasti akan mati. Bukan karena Kenzi takut pada mereka. Dengan kemampuan Kenzi, para gangster ini mungkin tidak dapat melukainya, tetapi bagaimanapun juga, pihak lain memiliki beberapa senjata panas. Bahkan jika Kenzi dapat membunuh mereka, dia tidak dapat menjamin bahwa saat dia berada dalam hujan peluru, keselamatan Maya Gunawan dan Maya Gunawan dapat diperhitungkan. Lebih baik menipu penyerahan diri daripada melakukannya dengan keras. Kenzi percaya bahwa membunuh mereka semua hanyalah masalah waktu, kesempatan, dan perencanaan. Namun, pilihan Kenzi untuk menyerah membuat mata Maya Gunawan melebar, dia sangat terkejut dan sangat tidak dapat menerima. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana seorang pria besar bisa begitu penakut dan tidak berdaya, mengangkat tangannya dan menyerah ketika dia bertemu orang jahat, bahkan dia seperti wanita. Helena Swan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Maya Gunawan buru-buru menoleh dan bertanya pada pengawal wanita di sampingnya. Pengawal wanita, Helena Swan melirik Kenzi, yang berdiri dengan kepala di lengannya terlebih dahulu, jejak penghinaan melintas di matanya, dan berkata, tidak ada cara lain, sama seperti dia, menyerah kepada mereka. Faktanya, pengawal wanita tahu dalam hatinya bahwa pendekatan Kenzi adalah yang paling masuk akal dalam situasi saat ini, tetapi di dalam hatinya, dia membenci perilaku pengecut Kenzi. Segera, pengawal wanita, Maya Gunawan dan Kenzi semua keluar dari belakang mobil dan menyatakan menyerah. Haha, sangat pintar. Tahu untuk tidak melawan, berdiri dan menyerah. Selusin penculik tertawa, membawa AK di pundak mereka, dan kemudian mengirim beberapa orang untuk maju secara besar-besaran. Nah, kamu pengecut. Kamu yang pertama berdiri dan menyerah.
Bagaimana kamu bisa menjadi pengawal seorang bintang besar? Seorang pria berotot mencibir dan menatap Kenzi. Bagaimana mungkin orang seperti dia menjadi bodyguard? Helena Swan, bodyguard wanita, berkata dengan nada menghina. Saya bodyguard Nona Maya. Dia hanya seorang tumpangan yang kebetulan berada di mobil yang sama. Dia bukan pengawal, hanya sia-sia. Penculik itu memandang Kenzi, lalu tertawa. Kenzi tidak berbicara, matanya tertunduk, seolah setuju. Maya Gunawan melihat cara dia tidak berani menolak atau bahkan membuat suara, dan merasa tidak senang, diam-diam mengerutkan kening.